Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Jinbe berhasil menggeser posisi Sanji. Jinbe menjadi calon tangan kanan Luffy. Dalam One Piece Chapter 1058, Eiichiro Oda membuat Jinbe berhasil menggeser posisi Sanji. Di mana Oda menjadikan bounty Jinbe berhasil menyalip Sanji, karena hanya terpaut angka sekitar 1 juta berry dari Zoro. Seakan-akan menjadi pertanda bahwa kekuatan yang dimiliki Zoro dan Jinbe adalah setara, jika menilai dari harga bounty keduanya. Seperti halnya bounty Sanji dan Zoro terdahulu, yang terpaut 10 juta berry saja. Di mana saat itu, bounty Sanji adalah sebesar 330 juta berry, sedangkan untuk Zoro memiliki nilai 320 juta berry. Eiichiro Oda dalam One Piece Chapter 1058, memberikan kesan bahwa Sanji telah menjadi orang nomor 4. Lantas, apakah memang benar jika Jinbe ini lebih kuat dari Sanji? Sebenarnya Jinbe ini telah memulai petualangannya jauh sebelum para kru memulai perjalanan mereka. Tak hanya itu, Jinbe juga sudah lebih dulu dikenal oleh pemerintah dunia sebagai Knight of the Sea. Sekelas Admiral saja mengakui bahwa Jinbe merupakan orang yang sangat kuat. Luffy saja sempat menjadi bulan-bulanan saat melawan Admiral dalam Arc Marineford, tetapi Jinbe ternyata sudah bisa mengalahkan Vice Admiral 13 tahun yang lalu. Inilah yang menjadi alasan mengapa Jinbe kemudian dijadikan sebagai Shichibukai oleh pemerintah dunia. Daripada membiarkan Jinbe menjadi ancaman, maka pemerintah dunia memutuskan untuk merekrutnya menjadi Shichibukai. Jinbe juga pernah terlihat bertarung melawan Potgas DS, yang mengatasnamakan Shirohige. Di mana pertarungan kedua orang ini benar-benar seimbang, karena melibatkan kekuatan haki dari masing-masing pengguna. Tidak hanya Luffy, Zoro, Sanji, dan beberapa anggota kru bajak laut topi jerami yang selama masa ini bertambah lebih kuat. Hal tersebut juga terjadi pada Jinbe, yang meski sudah jauh lebih kuat dari Luffy, namun dengan memanfaatkan waktu berlatih selama 2 tahun, maka Jinbe pun mendapatkan peningkatan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Meski bounty untuk Jinbe telah ditetapkan oleh pemerintah dunia, akan tetapi sampai saat ini belum ada yang tahu pasti seberapa kuatnya sosok Jinbe. Jinbe belum pernah terlibat dalam satu pertarungan yang mengharuskannya untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Jika melihat dari rangkaian perjalanan Jinbe, kekuatannya saat ini justru jauh lebih dari nilai bounty yang telah diberikan. Bahkan saat melawan Hoshu, Jinbe diketahui telah menggunakan teknik bertarung Haoshoku Haki. Dalam pertarungan ini, bisa dilihat bahwa Jinbe berhasil menahan serangan dari Hoshu dan tangannya juga tidak dapat menjangkau manusia ikan tersebut. Justru tangan dari Hoshu lebih dulu patah, sebelum berhasil menyentuh anggota badan Jinbe. Ini sudah menjadi bukti untuk membuktikan bahwa Jinbe mengaktifkan haki miliknya, untuk bertahan dari serangan. Tak hanya itu, dalam ending pertarungannya dengan Hoshu, di mana Jinbe menonjok lawannya, dan terlihat petir hitam muncul di sekeliling Jinbe saat melayangkan pukulannya. Terlepas dari itu semua, perlu untuk kita ingat bahwa apapun itu dan siapapun orang baru dalam kru topi jerami, tidak akan bisa menggantikan posisi Sanji, maupun Zoro di mata Luffy. Sebab kedua orang ini, sudah lama berjuang bersama Luffy, sehingga sampai kapanpun mereka berdua akan tetap menjadi sayap bagi Kapten Bajak Laut Topi Jerami.